Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada hari ini kita akan kembali kepada pelajaran yang selanjutnya. Jangan lupa sebelum belajar, marilah kita berdoa agar pelajaran yang kita pelajari mendapatkan keberkahan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, sebelum Ibu menjelaskan, berikut ini adalah tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, memahami inti dari ibadah sholat. Kedua, mengetahui hikmah sholat. Ketiga, dapat mempraktikkan ibadah sholat yang benar. Dan yang keempat, membiasakan melakukan ibadah sholat. Anak-anak, sholat adalah tiangnya agama. Apabila kita telah menegakkan sholat, berarti kita telah menegakkan agama kita. Tetapi saat kita tidak mengerjakan sholat, berarti kita telah meruntuhkan agama. Nah, oleh karena itu, sholat hukumnya wajib. Dan di dalam rukun Islam, sholat adalah poin yang pertama. Jika kita orang Islam, jika kita beriman kepada Allah, maka kita harus mengerjakan sholat. Karena sholat adalah kunci dan tiang agama dan merupakan rukun Islam yang pertama. Sholat adalah doa. Menurut bahasa, sholat itu adalah doa. Sedangkan anak-anak ketahui bahwasanya doa adalah permintaan atau permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan sesuatu atau dalam meminta sesuatu. Jadi sholat itu adalah permintaan atau permohonan kita kepada Allah. Kita mengabdikan diri kepada Allah, meminta hanya kepadanya, yaitu salah satunya dengan sholat. Sholat tadi ibu sudah jelaskan bahwasannya adalah tiang agama. Sholat diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Melaksanakan sholat berarti menyembah Allah Subhanahu wa taala, berdoa, memohon ampunan dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat merupakan ibadah yang diperhitungkan pertama sekali pada hari kiamat. Anak-anak, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Apa itu perbuatan keji dan mungkar? Nah, jika anak-anak belum ketahui, perbuatan keji dan mungkar adalah perbuatan tercela. Perbuatan yang mengarahkan kepada kehancuran hidup kita. Jadi, jika kita melaksanakan sholat, maka kita akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Selanjutnya adalah hikmah dari sholat. Sholat akan memberikan hikmah yang sangat bermanfaat jika dilaksanakan dengan sempurna, memenuhi syarat rukun, khusyuk, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini adalah antara lain dari hikmah sholat seperti berikut ini. Pertama, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, disiplin waktu. Dengan sholat, kita secara tidak langsung sudah membiasakan hidup kita disiplin. Yang keempat, hidup bersih. Karena pada saat sholat kita harus dalam keadaan bersih. Kelima, hidup tertib dan teratur. Karena sholat sesuai dengan rukun dan syaratnya akan membiasakan diri kita hidup dengan tertib dan teratur. Yang keenam, bersikap rendah hati. Ketujuh, hidup damai dan menyebarkan keselamatan. Yang kedelapan, hati menjadi tenang dan tentram saat kita telah melakukan sholat. Yang kesembilan, membina kebersamaan, persatuan, dan persaudaraan. Yang kesepuluh, memelihara diri dari perbuatan dosa.
Anak-anak, itu adalah hikmah sholat. Jika kita telah melaksanakan sholat, maka hikmah sholatnya akan terasa dalam kehidupan kita. Jadi anak-anak harus memulai sholat dari sejak sekarang sampai akhir hayat kita. Karena ingat, sholat merupakan rukun Islam yang pertama dan merupakan tiang agama kita. Selanjutnya adalah praktek sholat. Praktek sholat maksudnya adalah kita harus mempraktekkan sholat atau melakukan gerakan sholat dengan benar. Dimulai dengan pertama berdiri tegak menghadap kiblat, takbiratul ihram yang kedua membaca Allahu Akbar, mengangkat kedua tangan kita. Yang ketiga meletakkan tangan di antara pusar dan dada. Keempat rukuk sambil membaca Allahu Akbar. Kelima, iktidal sambil membaca Sami Allahu liman hamidah. Yang keenam, sujud sambil membaca Allahu Akbar. Ketujuh, duduk di antara dua sujud sambil membaca Allahu Akbar atau takbir. Kedelapan, duduk tasyahud awal sambil membaca takbir. Kesembilan, duduk tasyahud akhir sambil membaca takbir atau Allahu Akbar. Dan yang terakhir adalah salam. Setelah itu melakukan sholat harus dengan tertib atau sesuai dan berurutan dengan aturannya. Untuk praktek gerakan sholat secara langsung akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Baiklah anak-anak, pembahasan kita pada materi sholat cukup sampai di sini dulu. Nanti kita akan bertemu pada minggu selanjutnya dan pembahasan yang berikutnya. Terima kasih atas segala perhatian. Jangan lupa setelah belajar juga membaca doa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.